Hai bro, apa kabar? Dan sobat Greener di Green Zone. So welcome to Green Zone Podcast kali ini, luar biasa sekali. Saya Supradila akan memandu sobat-sobat Greener. Kita hadir di berbagai segmen, tapi yang pasti ini kalau kita lihat nih sobat Greener, Anda mengenal dengan partai-partai, banyak sekali selebaran dan juga mungkin baliho di sepanjang jalan, tapi ada yang mengena di hati Anda, ada yang mungkin ada yang baru atau ada yang terbarukan. Dan banyak juga politik, katanya sadis dan kejam. Gampang kita masuk ke ranah politik, tapi dengan berpolitik banyak role, many ways to learn achievement, goal yang pasti Anda bisa nyaman di ranah itu, benarkah? Dan bagaimana dengan anak-anak muda, terutama anak-anak milenial yang comes to Batam itu rata-rata all teenager, tapi tidak mengerti ketika Anda di bilik pencoblosan, ini yang mana ya? Berarti kayaknya ini deh yang bagus nih, atau ini yang menarik deh, kayaknya saya kenal dengan ini, tapi nggak tahu dalamnya seperti apa. Untuk itu, di Sobat Greener, kita di podcast kita kali ini di Green Zone ya, kita coba hadirkan narasumber yang expert mungkin Anda kenal dengan dia dan dia kenal juga dengan Anda. Jauh-jauh dari Jakarta, karena sempena juga nanti besok ada kegiatan. Kita sapa dulu yang pertama, ada Dr. Anda Haja Ermalina, MHS, Wakil Ketua Umum di Partai P3. Saya sapa dulu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sobat-sobat Greener yang hebat luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Sehat ya Ibu ya? Sehat, Alhamdulillah. Ya, kita ke zona nyaman ya, the green zone ya. Kita nggak pakai masker, tadi itu double masker sih sebenarnya, tapi kita udah nyaman ya. Mudah-mudahan kita masuk ke broadcastnya tetap. Jangan-jangan nanti gelombang ketiga muncul dengan varian baru. Kita protect kesehatan. Don't abai ya, Sobat Greener. Dan saya sapa juga, mungkin Anda kenal juga, ini siapa Bapak ini gitu. Nah, ini kita kenal sekali, hadir di Batam, anteng-anteng terus sampai ke provinsi. Siapakah dia? Saya sapa dulu, beliau adalah Dr. Haji Irwansyah SEMM. Beliau adalah Sekretaris Wilayah DPW P3 Kepulauan Riau. Pak Irwansyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Lihat Pak Irwansyah dari awal-awal nggak ada yang berubah gitu kan. Tetap sehat dan stabil gitu ya. Look young. Kadang orang makin terdepan Ibu. Tetap. Tapi semangat ya Pak ya. Oke, di podcast di Green Zone ini di Sobat Greener, kita di segmen pertama ini soal pemilih pemula. Apakah ini ajang politik saja? Dan kita background. Nah, kita coba ke Ibu terlebih dahulu. Ibu lihat anak muda di Batam seperti apa, dan di pukul rata di Indonesia rata-rata Ibu showing just working around berbagai pulau di Indonesia. Anak muda saat ini tipikalnya seperti apa sih Bu? Iya, kalau saya lihat anak muda sekarang ya, ini anak muda yang luar biasa, hidup pada zamannya, yang seharusnya memang sudah harus mengenal politik justru. Nah, kenapa harus mengenal politik? Karena politik itu yang akan membawa anak-anak muda pada area tertentu yang mungkin tidak terbayangkan selama ini. Jadi P3 justru hadir untuk anak-anak muda. Jadi kenapa saya katakan demikian? Sekarang pengurus P3 saja yang di pusat termuda itu umur 23 tahun. Amazing ya? Nggak pernah ada yang berpikir bahwa P3 bisa mengajak anak muda hadir di DPW pimpinan wilayah tingkat provinsi. Yang termuda sekarang ada usia 20 tahun. Ada 21 tahun. Kenapa? Karena begini, era sekarang ini adalah era di mana anak muda harus menetapkan apa sih yang harus dia peroleh. Untuk menetapkan apa yang dia harus peroleh, maka salah satu yang harus dia tekuni, yang harus dia hadir, yang harus dia masuk, itu adalah di partai politik. Kenapa? Karena partai politik ini berada di satu skema di mana dia bisa memperjuangkan banyak hal. Salah satu apa yang diharapkan oleh anak muda. Ngomongnya tentang lapangan pekerjaan, tentang pendidikan, tentang masa depan mereka. Yang bisa paham persis itu adalah generasi mereka sendiri. Saya malah mengatakan, ayo rame-rame kita masuk P3, kemudian hadir di sana. Kalau saya lebih ekstrim lagi, anak-anak muda ini harus menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena disitulah dia bisa berbuat. Umpamanya apa? Karena penetapan anggaran untuk anak muda itu adanya di sana. Penetapan kebijakan untuk anak muda itu ada di sana. Dan kalau bukan anak muda yang masuk, itu siapa yang akan terlibat menentukan nasib anak-anak muda ini?
Jadi kenapa kemudian P3 mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman muda. P3 dikatakan partai lama karena memang ada 3 partai politik lama, Golkar, PDI, dan P3. Jadi kelihatan too old bagi anak muda. Tapi kalau anak muda sekarang mengikuti berita-berita di berbagai macam media-media massa, itu pasti ada perbedaan. Pasti berbeda. Oleh karena itu perbedaan ini akan lebih baik lagi kalau anak-anak muda Batam bergabung di Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya yakin bahwa ada perubahan yang sangat signifikan akan terjadi di Batam ini. Masya Allah. Baik. Yakin. Jadi kita harus yakin. Benar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh tadi apa disebut kita sahabat-sahabat Greener. Iya. Yang luar biasa. Sobat di Greener. Di Green Zone. Masya Allah. Baik, memang kan ada pendoktrinan ya. Ketika kita punya orang tua kan biasanya pola tunjuk ajar mereka ortodoks. Ya. Kamu harus jadi ini deh. So I don't believe that. Kalau kita lihat dia bilang karena kita nggak mungkin percaya dengan mereka seperti zaman itu. sekarang nggak bisa begitu. Jadi nggak boleh kaku, dinamis dan Gak memang bisa. fleksibel Gak begitu bisa. ya Ibu harapkan. Kalau anak-anak sekarang itu kan menerima informasi dari berbagai sisi. Ya. Bukan hanya dari orang tuanya, bukan dari gurunya, tapi dari dirinya sendiri. Jadi gadget yang ada di tangannya itu mulai dari hal yang sangat jelek sampai hal yang sangat luar biasa. Baik. Sekarang tinggal anak muda itu memilih yang mana yang akan dia jadikan sebagai gurunya untuk merubah dirinya menjadi more better than. Ini more better than us ke depan ini. Jadi jauh lebih baik lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan tekad anak muda itu sendiri gabung bersama. Itu kita berharap. Benar sekali. Sebelum kita lanjut, saya kalau sedikit deh kita ulik dengan Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, lihat anak muda Batam saat ini seperti apa, Pak? Iya, anak muda Batam ini sangat dinamis. Ya, karena kita memang bertetangga dengan Singapura. Ya, benar. Memang orientasinya mereka itu Singapura. Dan semua genggaman ada di tangan mereka di gadgetnya. Dan ini suatu tantangan bagi P3 karena memang kami ini identik dengan partai yang memang orang tua. Jadi memang kami mencoba untuk bisa diterima oleh kalangan milenial karena memang 30% pemilih pemula itu memang sudah pasti. Jadi kami mencoba untuk bagaimana bisa juga diterima oleh mereka, tentu saja dengan program-program dan kegiatan yang memang sesuai dengan mereka, familiar dengan mereka. Mudah-mudahan kita P3 bisa diterima oleh mereka. Ya, kalau kita lihat ini, kalau kita keluar Batam saja, dari mana? Dari Batam. Wow, image-nya langsung seperti itu. Baru kita di Batam, nggak sebegitu kali lah gitu. Nah, ini gimana kita mempackage se-wow orang di luar untuk Batam itu jadi wow gitu loh. Pak, ada strategi gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat mungkin ya weekend ada kemana, tempat-tempat yang instagramable, mereka bidik kali seperti itu, kumpul bareng mereka dengan anak-anak muda. Adakah ranah yang bisa kita masuki sedikit? Kita ada orang bilang kind of touch-nya deh, itu anak muda. Adakah dari P3 nanti seperti apa pola yang dilakukan? Iya, alhamdulillah kami sekarang dipercaya sebagai pengurus DPW dan memang 50% itu udah anak muda semua. Dan kami sudah merekrut anak muda sekarang dan kita menyiapkan semua. Kita menyiapkan sesuai dengan arahan DPP, ada tim cyber dan semua pengurus wajib punya medsos. Ya. Kemudian dari mereka lah kita banyak mendapat input masukan untuk membuat kegiatan. Insya Allah di tahun depan kita akan mulai mengikuti program-program anak muda ya. Sehingga mungkin P3 bisa lebih diterima oleh mereka. Tapi jangan kita terlalu banyak orang melihat bergaul dengan anak muda ngeri sedap itu saat ya Bu ya, apalagi di Batam ya, banyak kasus-kasus yang kadang membuat mencoreng wajah kita, keluarga, dari narkoba, dalam tanda petik ada free sex-nya juga, terus mungkin ada penyimpangan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana membuat ranah ini nyaman dengan mengarahkan seperti apa sih Ibu? Mungkin jadi ini bisa berburu. Ini kan bicara sebab akibat. Ya, benar. Kenapa itu terjadi? Pasti ada sebabnya. Benar, ada cause and effect. Pasti ada sebabnya. Oleh karena itu, dari amatan kita, permasalahan terbesar yang ada pada anak muda kita itu adalah 2, yaitu pendidikan dan lapangan pekerjaan. Pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kalau kita bicara pendidikan, pertanyaannya adalah apakah pendidikan yang disiapkan itu sudah cocok atau belum dengan lapangan pekerjaan?
Berapa banyak anak muda kita yang kedengaran menganggur karena dia graduate tapi tidak cocok dengan lapangan pekerjaan dia. Nah, ini tantangan bagi Partai Persatuan Pembangunan ke depan untuk melakukan evaluasi sistem pendidikan yang ada, paling tidak di Batam. Apakah perguruan tinggi yang ada di Batam, pendidikan yang ada di Batam sudah menjawab belum terhadap kebutuhan pekerjaan bagi anak-anak muda kita? Let's see umpamanya, ini kan negara lokasi yang memang didesain khusus, daerah yang berbeda dengan daerah lain dari Indonesia. Yang sama dengan ini barangkali sekarang Mandalika di Lombok. Di sana juga tantangannya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing. Tadi dikatakan Pak Irwan, posisi kita ini bersebelahan dengan namanya Singapura. Yang kita tahu bahwa kalau kita bicara angka kemajuan mungkin mereka lebih maju, tapi kita juga seharusnya tidak tertinggal. Kenapa tidak tertinggal? Karena banyak sekali anak-anak kita yang ada di sini. Pertanyaannya tadi, apakah sudah belum terjawab dengan pendidikan yang ada agar lapangan pekerjaan ini tersedia? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang lapangan pekerjaan sekalipun, itu kita harus melihat apakah lapangan pekerjaan yang sekarang didesain oleh pemerintah daerah Batam itu cocok nggak dengan kebutuhan ke depan. Umpamanya kita bicara perekonomian, umpamanya kita bicara wisata, umpamanya kita bicara apa? Kalau memang sudah cocok, kemudian berapa sesungguhnya anak muda yang diperlukan untuk setiap sektor ini? Kita lakukan pemanfaatan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, P3 ini memang sangat hati-hati untuk melihat ini. Kenapa? Karena P3 berharap P3 menjadi solusi terhadap anak muda, baik pada sisi pendidikan maupun sisi tenaga kerja. Kalau ada umpamanya sebab akibat yang terjadi, ini juga bagian harus diperlihatkan, jadi bagian PR bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Karena Partai Persatuan Pembangunan ini itu kan asasnya Islam. Backgroundnya keagamaan. Ini juga menjadi catatan khusus bagi P3 untuk dicarikan solusinya. Tapi yang pertama tadi kita lihat ini dua, pendidikan, tenaga kerja bagi anak muda itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Di mana diperjuangkan itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Baik itu di daerah maupun di pusat. Siapa yang mengisi? Harusnya anak muda. Ayo gabung. Benar sekali. Nah, pertanyaannya Ibu, kami banyak juga diskusi anak-anak muda masuk politik dong. Enggak lah, takut. Nah, itu satu. Kita jawab nanti ketakutan mereka. Terus yang kedua, nggak ngerti deh politik, ngeri itu. Terus ditanya lagi, itu terus deh yang mimpin. Nah, pertanyaannya, Anda nggak mau maju, dia nggak bakal berubah. Benar Ibu, setuju? Setuju. Nah, ada tips gitu buat anak muda biar gak gampang deh masuk ke ranah politik. So open your mindset ya. Mungkin ada Ibu tips gitu dari seorang Wakil Ketua Umum. Nah, ini kan jauh-jauh dari Jakarta, dari pusat ini untuk anak muda, anak watan ini. Gimana membuka mindset, gabung ke P3. Minimal Anda mewarnai deh nanti. Istilahnya mungkin kalau logo saja yang udah sakral bisa dirubah. Nah, pola-pola yang ada di saat ini nih harus kita pelan tapi pasti mungkin kalau ada kalau anak muda sekarang bilang ada followers, terus ada influencer. Nah, mudah-mudahan kita mau influencer mereka untuk bisa bergabung nih. Ada tips gitu dari seorang Ibu Haja? Silakan. Iya, banyak ya. Kalau tip-tip itu banyak sekali. Jadi begini, politik itu anak muda bergabung atau tidak bergabung, politik itu tetap ada. Ya kan? Benar. Nah, sekarang bagaimana politik yang tetap ada itu jangan dibiarkan tidak diisi. Kenapa? Karena itu harus diberi yang kita sebut dengan warna. Kalau teman-teman cuma berbicara di luar, nggak masuk sistem. Padahal pembicaraan itu harus dilakukan di dalam. Oleh karena itu, by system. Partai Persatuan Pembangunan sekarang banyak sekali di samping yang namanya kita viralkan di mana-mana, kita juga sering sekali membangun yang namanya FGD, Focus Group Discussion. Benar. Nah, Focus Group Discussion ini kita lakukan secara terfokus, tertopik. Umpamanya hari ini bicara topik apa? Saya baru pulang dari Sulawesi Selatan. Saya tantang anak muda di sana, setiap minggu FGD ya, lapor sama saya. Yuk sekarang bicara soal apa? Bicara soal daerah, pendidikan, ekonomi, pariwisata atau urusan anak muda. Yang main grup ini, main grup itu, yang tanding sana, tanding sini, silakan, nggak apa-apa. Tapi coba lakukan pemantapan, analisa tajam, sebetulnya apakah memang ini diperlukan? Ada yang lain yang diperlukan. Nah, kalau sudah ketemu yang lain diperlukan, ayo kita bicarakan. Di mana kita bicarakan? Bersama partai.
Jadi politik itu menarik. Jadi jangan seperti bayangan politik itu sesuatu yang mengerikan. Wah, enggak. Tapi sangat menarik, sangat kejam menarik. gitu. Aku udah ngeri. Gitu. Saya udah puluhan tahun di politik dan saya enjoy aja gitu kan. Saya banyak teman, saya banyak sahabat, saya banyak teman untuk berdiskusi gitu ya. I can go anywhere gitu ya. Dan luar biasa gitu. Politik itu menarik. Benar, dari statement Ibu juga kalau kemana-mana pasti deh banyak sahabat, banyak teman. Istilahnya apalagi seiman, ini luar biasa sekali, ini luar biasa. Dan anak Ibu katanya memang muda-muda, high spirit juga. Oke. Anak saya graduate dari ITB, masih muda, perempuan, sekarang bergabung, dan ternyata dia menemukan kehidupan yang berbeda. Enjoy sekali. Benar. Tapi ada rasa kegamangan ketika ini dari orang tua ke anak. Aduh, dia nggak tegaan deh, bener nggak ya? Bisa plong 100% orang nak cakap macam tu. Kalau di Malay harus ngomong macam tu. Nah, intinya kalau gini, kita believe or not gitu kan, percaya atau tidak, trust kita 100%. Gimana sih tipsnya Bu untuk meyakinkan anak muda itu bisa sepenuh hati dan gampang masuk? Memang ini tidak mudah ya, tidak mudah bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan itu. Tapi kalau dilihat oleh teman-teman sekarang, paling tidak dari kepengurusan, tadi dikatakan Pak Irwan juga bahwa lebih dari 50% itu anak muda. Itu artinya apa? P3 sangat terbuka. Ya kan, sangat terbuka. Nah, sekarang kan kalau kita sudah berikan kewenangan kepada anak muda sekian banyak, harus datang dong dengan gagasan-gagasan yang berbeda, dengan ide-ide yang berbeda, yang mungkin tidak seperti masa lalu, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dipersembahkan bukan untuk partai ini, tapi untuk generasi muda Batam, untuk generasi muda Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan berpikir lagi ini untuk partai, salah ini. Partai ini hanya tempat. Jadi sekali lagi ya, partai ini hanya tempat. Kalau seandainya teman-teman mengisi, maka isinya itu adalah pikiran dari kawan-kawan di partai ini. Tapi kalau ini tidak diisi oleh kawan-kawan, maka itulah yang terjadi. Nah, kita kan nggak mau. Yang kita mau adalah lakukan perubahan. Siapa yang merubah? Yang merubah itu teman-teman ini, yang dari luar. Ayo gabung. Dan yakin kalau teman-teman bergabung dengan segala pemikiran yang luar biasa, pasti partai ini juga akan menjadi luar biasa. Masya Allah, baik. Kan? Nah, Sobat Greener kita juga Believe it or not. I believe that. Tapi yang kita coba ke Pak Irwan saya kembali nih Pak Ir. Ini biar kita coba lihat ini, buka kembali pandangan anak-anak muda. Karena saya dulu pernah wawancara juga petinggi negeri ini. Di Batam itu rata-rata anak muda. Dan rata-rata itu punya pendidikan, minimal dia tamat SMP. Jadi yang putus sekolah di Batam jarang. Nah, bagaimana memberdayakan anak-anak muda ini? Benarkah ini partai kalau kita masuk jadi kaku deh? Kita kan mau bebas ya, mau fun gitu. Nah, partai bebas ya. Gue nggak mau dong terkekang nanti atau seperti apa. Ada tips gitu juga dari seorang Pak Irwansyah? Ya, mungkin tips itu saya belum punya. Jujur aja saya bilang, karena ini suatu hal yang menarik. Kami berubah nih, kita sudah mulai masuk, karena memang seperti tadi kita di kalangan anak muda katanya politik tuh kayak benar, rata-rata benar. Padahal saya sampaikan tadi Bu Ketua Umum bahwa politik sebagai alat perjuangan. Kalau kita di P3 sebagai alat perjuangan untuk kita memang meraih apa yang mungkin yang kita anggap tadi bahasa tadi kan mungkin nggak jalur lagi atau apa gitu. Itu kesempatan anak muda. Nah, kami P3 Batam dan Kepri memang membuka kesempatan untuk anak muda yang memang ingin bergabung dan berjuang melalui partai ini. Soalnya kami tentu akan memfasilitasi apa-apa yang mungkin yang sesuai dengan mereka. Kami sudah punya tim yang memang akan bergerak. Insyaallah mungkin tahun depan kami sudah mulai dengan program untuk bisa mengakomodir, memfasilitasi apa-apa yang mungkin selama ini dianggap kalangan anak muda milenial ini mungkin stigmanya atau opini yang ada mereka bangun itu mungkin berbeda dengan yang sebenarnya. Ini tugas kami. Mungkin kami akan buat acara-acara, pelatihan-pelatihan, penyuluhan, mungkin program yang mereka yang memang cocok buat mereka, sehingga mereka juga bisa mendapat informasi yang jelas dan kami berharap mereka bisa menjatuhkan pilihannya masuk ke P3. Benar sekali.
Oke, ini kita berharap nanti ada progress report dan yang pasti kita kembali membuka mindset itu dari anak muda ya Ibu ya. Ibu, kita lihat juga sedikit saja sebelum segmen ini close ya kita. Ibu lihat banyak sekarang ini udah mulai ya membidik, ada dari kalangan artis, ada dari influencer tadi. Mungkin seberapa besar faktor-faktor itu bisa mendongkrak P3 yang kesakralannya ini yang harus kita mungkin agak lebih fleksibel. Iya, jadi begini. Masalah di Republik ini kan banyak ya. Iya, benar. Kesenian itu bagian dari permasalahan kita. Okay. Teman-teman artis itu juga harus memperjuangkan dirinya sesuai dengan tentu perkembangan zaman yang ada. Baik. Kita mengajak agar tadi dikatakan ini kan partai ini adalah tempat, politik itu adalah alat. Benar. Nah kemudian bagaimana ini bisa menjadi tempat bagi teman-teman untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri. Benar. Lagi-lagi saya katakan bahwa sesuatu perubahan yang terjadi di negara ini itu dirubah oleh orang-orang politik. Let's see umpamanya, ini akhirnya kita bicara lagi nih, di DPR itu ngapain aja gitu. DPR itu sebenarnya sederhana tugasnya. Sederhana, tapi sederhana itulah yang menentukan apa misalnya. Di DPR itu disebut mereka itu harus menyiapkan anggaran untuk berbagai hal. Oke, baik. Ya termasuk berbagai hal yang tadi kita bicarakan, anggaran itu ada di sana, ya kan? Benar. Itu kan luar biasa ini. Nah, teman-teman DPR ini bisa melakukan pengawasan. Lu bener nggak kerja nih? Salah nih, rubah ini, gitu kan? Kok bisa begini? Dan yang ketiga, DPR itu bisa menetapkan kebijakan. Apa kebijakan itu? Kalau DPR kita bicara soal undang-undang. Kalau di DPRD apa kita bicara tentang perda, peraturan daerah yang berhubungan dengan. Nah, dengannya inilah yang harusnya keluar dari anak-anak muda ini. Itu dia. Ayo duduk bersama di P3, ayo kita diskusikan apa masalahnya, apa yang perlu dilakukan, kita lakukan bersama. Jangan umpamanya teman-teman di luar, apa nih nggak bisa berubah-ubah, kawan-kawan nggak ada di dalam. Itu dia. Ya, ayo, saya selalu mengatakan ketika perempuan ingin memperjuangkan nasib perempuan, ayo perempuan-perempuan yang pintar itu masuk ke P3, rubah dari dalam. Benar. Sama dengan sekarang saya bicara dengan anak muda, ayo anak muda gabung di P3, rubah dari dalam. Dari mana? Dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah itu dia, kadang kita lihat ini jadi penonton, kan nggak mungkin seperti itu. Ibaratnya Anda bergumam, tapi Anda ingin melakukan, nggak bisa. Itu yang terjadi. Nah, ini ada tempat. Ini ada tempat. Ayo. Ini wadahnya. Oke. Nah dan juga ini seperti ini Bu. Dia maunya ini, misalnya try to follow your hobby. If you want to be misalnya farmer, atau mungkin dia tadi ada soal ada penumbukan kambing, nah seperti anak-anak yang sekarang ini, aduh saya suka otomotif deh, tapi bengkelnya nggak ada. Gitu. Itu mungkin bisa dimasuki ranah-ranah seperti itu. Oke. Dan next kita juga ada Mandalika kedua di Batam, mungkin kita coba siapkan itu. Sedangkan ini kan ada kemungkinan kan? Iya benar. Sudah dibicarakan. Itu dia. Jadi teman-teman ya sobat greener ya, kalau Anda still in jobless now dan yang pasti mungkin aduh susah deh kehidupan sekarang susah. Nah, Anda lah yang membuat perubahan dan perubahan seperti apa ada di tangan Anda. Dan di partai ini itu akan lebih dinamis dan lebih leluasa. Sedinamis apakah Anda ada pada pilihan pada Anda. Baik, dan terima kasih luar biasa sekali Ibu Ermalina dan juga Pak Irwansyah. Nih kita coba di segmen pertama. Dan Anda jangan ragu kalau kita melakukan suatu terobosan, apa yang Anda pikirkan itulah jati diri Anda. Ketika Anda bergumam tidak akan jadi realita. Kalau Anda tidur, termimpi, bangun, besok lari kencang. Dan itu akan jadi perubahan. Terima kasih, masih di Green Zone Podcast. Dan di segmen selanjutnya nanti kita akan coba ulik seperti apa, sejauh apa yang terjadi di tubuh P3. Apakah kekinian juga akan ada, dan juga ada terobosan-terobosan yang lebih menggigit sehingga kita juga gampang hilang sama sekali dan juga bisa masuk ke ranah P3 secara proper. Baik, jangan berpindah channel, masih di podcast kita di Green Zone, Sobat Greener, prestasi paling pertama. Envy.